Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel Layar Laptop. Oke, teman-teman, di sini kita akan membahas tentang bagaimana membuat tugas online yang cocok ketika ada himbauan untuk stay in home yang tentunya di tengah wabah COVID-19 seperti sekarang ini. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika ada video-video baru dari kami. Oke, sekarang kita lanjut ke videonya. Let's go. Bagaimana sih cara membuat tugas online dengan menggunakan Google Form dan dibatasi dengan waktu? Nah, sebelum itu, kenapa sih saya merekomendasikan menggunakan Google Form? Karena pengaplikasiannya yang sangat mudah, teman-teman. Nah, lanjut. Untuk membuat tugas online menggunakan Google Form ini, tentunya ada step-step atau langkah-langkahnya, teman-teman. Nah, langkah yang pertama, teman-teman. Teman-teman harus membuka software browser terlebih dahulu. Teman-teman bisa menggunakan software browser apa saja, misalkan menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox, PC Browser, dan software-software browser yang lainnya. Teman-teman bisa memilih salah satunya. Di sini saya menggunakan software browser Google Chrome. Langsung saja saya buka Google Chrome-nya. Nah, kalau menggunakan software browser Google Chrome, di sini biasanya teman-teman langsung ada titik-titik di sini. Titik berapa ini? 1 2 3 9. Ada titik 9 di sini atau Google Apps. Nah, kalau menggunakan Google Chrome, teman-teman tidak usah searching Google Drive. Teman-teman bisa langsung saja klik titik di sini, titik-titik itu, kemudian atau Google Apps-nya, kemudian arahkan ke Drive. Nah, ini enaknya kalau teman-teman menggunakan Google Chrome. Misalkan menggunakan software browser yang lain, saya kurang tahu. Misalnya biasanya saya menggunakan Google Chrome ya, teman-teman. Nah, sekarang klik Drive di sini. Misalkan teman-teman belum login, silahkan login. Nah, ini kenapa saya bisa langsung login, soalnya ini adalah email yang sudah pernah saya sinkronkan dengan Google Chrome saya di sini, teman-teman. Silahkan teman-teman di sini bisa login dengan email dan sandi teman-teman. Nah, kalau sudah masuk ke dalam tampilan Google Drive di sini, teman-teman, langsung saja teman-teman pergi ke menu di sini. Ada baru di sini, teman-teman tinggal klik saja di sini baru, kemudian arahkan yang paling bawah, pilih ke poin yang paling bawah. Di sini ada pilihan lainnya, kemudian arahkan ke di sini ada Google Formulir. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan Google Formulir kosong atau bisa memilih dari template yang sudah disediakan oleh Google. Nah, kebetulan di sini saya ingin menggunakan formulir kosong. Langsung saja saya klik di sini. Nah, ini adalah tampilan awal
Google Formulir teman-teman. Silahkan teman-teman di sini ubah judulnya. Misalkan teman-teman ingin satu judul ini tugas Ramadan. Nah, misalkan seperti ini teman-teman. Terus teman-teman juga bisa menambahkan di sini, menambahkan deskripsinya. Nah, misalkan saya memasukkan deskripsi seperti ini teman-teman. Kemudian setelah mengisi judul dan deskripsinya, teman-teman langsung arahkan ke setelan. Di sini ada simbol seperti pergi di sini. Silahkan klik di sini, langsung pergi ke kuis. Nah, langsung hidupkan ini teman-teman. Jadikan ini sebagai kuis. Ketika siswa sudah mengerjakan atau mengisi tugas ini, apa respon yang akan keluar ketika mereka sudah mengerjakannya? Misalkan mereka bisa melihat poinnya dengan pilihan jawaban yang benar berapa, pilihan yang tak terjawab berapa, seperti itu. Kalau sudah, ini silahkan pilih sesuai kehendak teman-teman ya. Kalau sudah, klik simpan. Nah, setelah klik simpan, bagaimana cara memasukkan soalnya, soal dan opsi jawabannya teman-teman. Nah, teman-teman langsung bisa arahkan di sini ada bawahnya pertanyaan tanda. Nah, di sini teman-teman langsung bisa klik di sini. Nah, teman-teman bisa tinggal memasukkan soal dan opsi jawabannya di sini. Di sini teman-teman juga misalkan teman-teman ingin opsi jawaban, misalkan esai, nah, teman-teman bisa memilih yang jawaban singkat di sini. Karena kita ingin membuat soal atau ujian atau tugas yang berupa pilihan ganda, di sini saya memilih pilihan ganda. Nah, silahkan masukkan pertanyaannya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan soal ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan soal. Di sini saya sarankan teman-teman juga sudah menyiapkan soal sebelumnya, karena nanti agar teman-teman itu lebih mudah untuk memasukkan soal-soal. Kalau sudah, silahkan di sini di blok, kemudian di copy, atau bisa menggunakan shortcut Ctrl C, kemudian langsung saja di sini paste atau Ctrl V. Nah, di sini teman-teman nomor soalnya kita hapus ya, soalnya nanti akan soal dan opsi jawabannya akan teracak nanti ya. Nah, misalkan teman-teman ingin menambahkan gambar ke dalam soalnya, di sini teman-teman bisa klik di sini ada simbol seperti picture di sini ya, kemudian klik. Nah, di sini teman-teman bisa memilih opsi-opsinya, bisa dicari ke folder yang ada gambar yang akan teman-teman masukkan. Silakan dicari kemudian open. Nah, berhubung saya tidak ingin memasukkan gambar di sini, jadi saya tidak memasukkan gambar. Nah, di sini langsung saja teman-teman klik opsinya atau ABC-nya ya, kalau kasarannya gitu teman-teman. Nah, di sini langsung saya ingin memasukkan opsi jawabannya di sini. Nah, di sini kan kalau teman-teman ingin lebih cepat daripada memasukkan opsinya satu persatu, di sini tipsnya teman-teman menghapuskan simbol ABC-nya, ABCD-nya. Nah, di sini dihapuskan, baru ini diblok. Setelah diblok, kita copy, kemudian kita ke Google Form, kemudian di sini paste. Nah, otomatis semua opsinya sudah masuk ke dalam Google Form.
Misalkan teman-teman juga ingin memasukkan gambar di opsi jawabannya, teman-teman juga bisa klik di sini tambahkan gambar seperti tadi caranya teman-teman. Nah, kalau sudah jangan lupa klik wajib diisi ya teman-teman. Jadi ketika nanti siswa ingin logout itu tidak akan bisa logout ketika ada soal yang belum dijawab teman-teman. Nah, enakan teman-teman ya. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika ada video-video baru dari kami. Nah, kalau sudah tekan tombol subscribe, nah di sini kita lanjut. Langsung kita klik di sini kunci jawaban. Silahkan menentukan poinnya dulu teman-teman. Nah, di sini teman-teman menentukan poinnya. Misalkan ada 5 soal yang akan teman-teman masukkan, berarti satu soalnya poinnya 20. Misalkan sampai berapa soal, teman-teman juga bisa mengkondisikannya sendiri ya teman-teman. Nah, di sini kalau sudah memasukkan poin dari per soalnya, tiap-tiap soalnya, teman-teman di sini bisa memilih kunci jawabannya. Nah, misalkan ini kunci jawabannya ini. Nah, kalau sudah silahkan klik selesai di sini teman-teman. Nah, bagaimana cara menambahkan soal yang kedua atau soal yang seterusnya? Teman-teman bisa di sini langsung tambahkan pertanyaan. Klik tanda plus di sini. Nah, di sini. Nah, teman-teman bisa memasukkan pertanyaan dan opsi jawabannya. Silahkan dimasukkan sendiri ya teman-teman. Nah, saya berikan contoh satu soal saja. Nah, kalau sudah, nah untuk memberikan batasan waktu dalam kuis ini atau tugas ini, teman-teman bisa menggunakan opsi pengayanya yang sudah disediakan Google Formulim atau pihak ketiganya seperti itu teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa klik tanda 3 di sini, titik 3 di sini, kemudian add-on. Add-on atau biasanya ini opsi pengaya. Silahkan klik. Biasanya memang agak lama ya teman-teman. Jangan khawatir. Jangan lupa sambil menunggu tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya teman-teman tentunya. Ya, agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan ketika ada video-video dari kami. Nah, ini teman-teman sudah muncul di sini aplikasi pengayanya. Nah, di sini teman-teman pilih yang form limiter. Nah, di sini klik saja teman-teman, silahkan install. Ini adalah langkah-langkah untuk installnya. Nah, setelah diklik langsung klik install. Ini adalah aplikasi pihak ketiga untuk memberikan waktu ketika pengerjaan kuisnya teman-teman. Nah, klik saja lanjutkan. Misalkan teman-teman ingin membaca-bacanya dulu, silahkan. Saya tidak melarang ya. Oke, kalau sudah pilih ke akunnya, ke akun Google yang sudah teman-teman masukkan, sudah teman-teman loginkan. Nah, kalau sudah, silakan teman-teman bisa membaca di sini, bisa membaca-bacanya dulu. Kalau sudah, klik izinkan. Nah, sambil menunggu, kalau teman-teman belum tahu caranya membuat akun Gmail gimana, nah silahkan cari di video-video kami sebelumnya. Di situ kami juga membahas tentang bagaimana cara membuat akun Google. Nanti linknya juga ada di deskripsi teman-teman. Nah, kalau sudah klik selesai di sini, nah ini adalah form limiternya. Kita simpan dulu, kita minimize dulu. Ini di X saja kalau sudah. Nah, teman-teman di sini bisa membatasi waktu pengerjaan tugas Ramadan ini atau waktu pengerjaan tugas yang teman-teman berikan. Nah, di sini klik select saja, pilih date and time.
Nah, di sini teman-teman bisa pilih harinya. Sekarang misalkan saya buat untuk sekarang saja ya teman-teman, hari ini saja. Sekarang kebetulan tanggal 12 sekarang kebetulan tanggal 12 Mei 2020. Saya klik di sini. Kalau sudah, silahkan teman-teman pilih waktu yang teman-teman kehendaki. Misalkan nanti jam 9 malam atau waktu yang teman-teman kehendaki pokoknya ya teman-teman. Nah, di sini saya ingin mengkehendaki karena ini cuma contoh saja. Saya membuat sekarang 14.10. Saya batasi sampai 14.20 lah ya. 14.20 berarti kalau siang berarti 14.20 berarti jam 2 PM 22.20. Oke. Nah, kalau sudah langsung save and enable teman-teman. Nah, ini sudah. Kalau ada tulisan saved sudah. Silahkan klik minimize ini teman-teman. Nah, kalau berarti ini teman-teman sudah membuat tugas online secara berbatas waktu ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini sudah sukses membuat tugas online-nya dan juga sudah membatasi waktunya. Sekarang bagaimana membuat tampilan Google Form ini lebih menarik ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa menggunakan tema di sini. Sesuaikan tema. Nah, di sini teman-teman bisa memilih warna untuk tampilan soalnya ya teman-teman. Misalkan ini. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan header. Header itu apa teman-teman? Biasanya gambar yang ada di atasnya ini teman. Nah, misalkan saya memilih gambar. Di sini teman-teman bisa memilih gambar, bisa memilih dari yang sudah disediakan Google di sini, juga bisa memilih dari unggahnya. Atau bisa memilih dari, maksudnya unggah itu memilih dari misalkan teman-teman sudah mengedit header sendiri. Nah, teman-teman bisa memilihnya. Seperti tadi caranya teman-teman. Nah, misalkan saya ingin menggunakan header ini aja misalnya. Sisipkan. Nah, maka tampilannya akan sedikit menarik teman-teman di sini. Nah, teman-teman misalkan di sini ingin membatasi satu email hanya untuk pengerjaan satu siswa saja. Di sini teman-teman bisa klik di sini batasan satu tanggapan. Batasi satu tanggapan. Jadi satu HP atau satu email yang untuk mengerjakan Google Form ini itu hanya bisa mengerjakan sekali, tidak bisa untuk mengerjakan siswa yang lain misalkan. Nah, misalkan tidak, di sini teman-teman hilangkan saja centangnya ada. Nah, misalkan teman-teman juga ingin menambahkan tanggapan ketika siswa telah mengerjakan soal yang telah teman-teman berikan. Nah, teman-teman misalkan memberikan terima kasih. Nah, di sini bisa memberikan di presentasi, kemudian di sini pesan konfirmasi. Terima kasih. Nah, misalkan seperti ini. Nah, di sini teman-teman acak urutan pertanyaan. Nah, misalkan teman-teman mengkehendaki nanti pertanyaannya akan teracak seperti itu. Jadi setiap siswa tidak sama nomor soalnya. Nah, di sini langsung klik saja di sini, kemudian klik simpan. Untuk melihat bagaimana tampilan Google Form atau tugas ini ketika diakses oleh siswa, silahkan klik di sini perhatinjau. Nah, nanti tampilannya siswa yang mengerjakan seperti ini teman-teman. Ya, oke, nah, sudah. Nah, untuk mengirimnya gimana sih teman-teman? Bagaimana caranya? Saya sudah membuat ini, saya sudah membuat tugas
dengan Google Form ini. Kemudian bagaimana caranya anak-anak atau siswa-siswa ini mengakses atau mengerjakan soal ini? Nah, caranya di sini. Klik kirim teman-teman. Nah, setelah klik kirim, nah silakan ke tanda link di sini. Kemudian ini perpendek URL ya teman. Ya kalau teman-teman suka dengan URL yang panjang gitu, ya silakan nggak usah. Kalau saya lebih suka yang pendek ya teman-teman biar nggak ribet. Kemudian kalau sudah ini klik salin. Lah baru ini kemudian teman-teman buka apa WA web misalkan. Nah, teman-teman bisa membagikan ke grup-grup siswa teman-teman. Nah, sekian tutorial kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya teman-teman. Agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan ketika ada video-video terbaru dari kami. Kalau teman-teman ada masukan atau saran, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Terima kasih, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.